dahulu, apa yang terbersit di benak kalian ketika kalian mendengar kata pantun dan syair? Mungkin sebagian di antara kalian teringat kata cakep, karena biasanya secara refleks orang mengatakan cakep ketika ada yang menyampaikan pantun. Mungkin juga di antara kalian ada yang mengingat lagu, karena syair identik dengan lagu. Nah, mari kita hubungkan apa yang terbersit di benak kalian, relevansinya dengan materi kita hari ini. Pantun merupakan puisi Melayu yang mengakar dan membudaya di masyarakat kita. Dikenal dengan banyak nama di Nusantara seperti tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, maupun pantun dalam bahasa Toba, dan masih banyak yang lainnya. Namun memiliki arti yang kurang lebih sama, yaitu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk santunan. Pantun yang tersebar hampir di seluruh Indonesia memiliki fungsi yang sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Dan kalau kita lihat dari segi bentuknya, pantun ini memiliki ciri-ciri khusus yang tidak boleh diubah. Kalau kita mengubahnya akan menjadi bentuk puisi yang lain. Lalu apa sajakah ciri-ciri pantun itu? Kalian dengarkan terlebih dahulu pantun yang akan Ibu sampaikan berikut ya. Jalan-jalan ke kota Banjar, pulangnya membeli sukun. Kalau kalian ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ada berapa baris nak? Betul, ciri pantun yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Lalu apa ciri berikutnya? Pantun, tiap barisnya memiliki patokan suku kata yang khusus, yaitu 8-12. Kita lihat kembali pantun yang tadi Ibu sampaikan. Jalan-jalan ke kota Banjar, 9 suku kata. Pulangnya membeli sukun, 8 suku kata. Kalau kalian ingin pintar, 9 suku kata. Baris keempat, belajarlah dengan tekun, 8 suku kata. Jadi dalam pantun itu boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 11, boleh 12. Yang penting 8-12. Tapi tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Karena sesuai dengan patokan yang seharusnya itu akan menjadi bentuk puisi yang lain. Ciri yang ketiga apa? Kalau kalian perhatikan tadi, itu ada 5 akhir yang sama, yaitu yang pertama Banjar, belajar. Kemudian sukun, tekun. Artinya rima akhir tiap baris pada pantun bersajak A, B, A, B. Bunyi rima akhir pada baris pertama itu akan sama dengan bunyi rima suku kata terakhir pada baris ketiga. Dan bunyi rima akhir pada baris kedua itu akan sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Jadi bersajak A, B, A, B. Sudah 3 cirinya ya. Pertama, tiap bait itu dari 4 baris. Tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Bersajak A, B, A, B. Lalu apa ciri yang keempat? Ciri yang keempat dari pantun adalah baris yang pertama dan baris yang kedua disebut sampiran, merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Sampiran dan isi tidak berhubungan satu sama lain. Beda dengan syair, ini tidak berhubungan satu sama lain. Tapi yang terhubungnya adalah rima akhir dari tiap barisnya. Sampai di sini kalian sudah paham? Ibu harap materi tentang pantun ini dapat menjadi sebuah pencerahan dan kemudian kalian dapat berkreasi membuatnya. Selamat belajar. Nah, setelah kita belajar bersama mengenai pantun, sekarang saatnya kita belajar mengenai syair. Syair ini merupakan puisi Melayu yang berasal dari Persia, kemudian masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Istilah syair itu berasal dari kata syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berubah menjadi syi'ru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung
sebelum masa keranda diusung. Ada berapa baris nak? Betul, sama dengan pantun, ada 4 baris. Atau kalian kata lagi nih, ini syair dari Hamzah Fansuri. Beliau adalah tokoh yang telah berjasa dalam membuat syair khas Melayu. Jadi syair yang tadinya khas Arab itu kemudian berubah menjadi syair khas Melayu, dan diantaranya adalah jasa dari beliau. Beberapa karya beliau seperti ada syair dagang, syair burung pingai, syair sidang fakir, dan syair perahu. Yang akan dinyanyikan ini adalah satu bait di syair perahu. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, berapa baris? Nah, 4 baris. Sama seperti halnya pantun, syair juga terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Lalu yang membedakannya apa ya? Nah, kita masuk ke ciri yang kedua. Ciri yang pertama sama ya, tiap bait terdiri dari 4 baris. Tapi di ciri yang kedua, kalau dalam syair itu tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Jadi lebih banyak tuh. Bisa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 suku kata. Boleh. Ciri yang ketiga dari syair. Kalian kalau perhatikan tadi, disanjung-sanjung, manusia agung, tahu diuntung, akan adanya saat kerana diusung, semuanya rimanya sama ya? Atau inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah, semuanya sama. Jadi ciri yang ketiga dari syair adalah bersajak a a a a. Tiap barisnya memiliki rima akhir yang sama. Udah 3 tuh cirinya dari syair. Lalu apa ciri yang keempat? Ciri yang keempat, kalau tadi di pantun 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua adalah isi, maka di syair keempat-empatnya itu isi. Jadi keseluruhannya itu isi, terhubung dari awal sampai akhir. Dan ciri yang kelima, biasanya menggunakan bahasa yang mengandung makna kias. Tapi bolehkah tidak mengandung makna kias? Boleh-boleh saja. Sebagai contoh, kalian dengarkan ya satu bait syair yang akan dinyanyikan berikut. Apa kabar anak Indonesia hebat? Salam dan bahagia, tetaplah semangat. Kita lestarikan bersama puisi rakyat, agar budaya terjaga dan bermartabat. Nah, kalau kita perhatikan, ada berapa baris nak? Tepat sekali, ada 4 baris dengan rima yang sama, yaitu hebat, semangat, rakyat, bermartabat. Bunyi rima akhir pada suku kata terakhirnya adalah sama, at. Bagaimana? Kalian sudah paham kan sekarang tentang syair? Tadi belajar pantun, sekarang syair. Ibu yakin kalian sudah ada pencerahan dan paham perbedaan dari keduanya. Lalu mari kita simpulkan, apa ya perbedaan dari keduanya? Perbedaan pantun dan syair. Kalau persamaannya, keduanya memiliki baris yang sama jumlah barisnya, yaitu 4 baris dalam satu bait. Sedangkan dari segi perbedaannya, kalau pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kalau syair tiap baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Pantun bersajak ABAB, sedangkan syair bersajak AAAA. Pantun 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi, sedangkan syair keseluruhan baris adalah isi dan terakhir mengandung makna kias. Burung irian, burung cendrawasih, kepak elang terbang menjulang. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di KBM mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.